Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ya, ada semua. Pada pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan membahas tentang lighting di mata kuliah grafika, komputer, dan visualisasi. Baik, sebenarnya bagiannya hanya satu ya tentang lighting, tapi yang kita akan pelajari tentang lighting ini meliputi rendering, light source, reflection models, dan juga shading model. Jadi dalam komputer grafik, rendering adalah prosedur pembentukan gambar dua dimensi ya dari sebuah model yang berisi data geometri yang boleh jadi bisa saja tiga dimensi, terus juga interaksinya dengan titik pandang, tekstur, dan sistem pencahayaan yang digunakan. Adapun light source adalah model atau eh, jenis sumber cahaya ya, karena nanti ada tipe-tipe sumber cahaya yang berbeda pemodelannya. Selanjutnya juga ada reflection model, ini adalah interaksi antara benda dengan cahaya, bisa berupa cahaya akibat diserap, dibelokkan, diteruskan, dan juga dipantulkan. Sebuah benda pada dasarnya dapat terlihat oleh kita karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut, dan kemudian cahaya tersebut diterima oleh sensor visual. Ya, dalam hal ini kalau kita ya adalah mata ya, organ penglihatan kita itu mata. Reflection model ini adalah bentuk pemodelan dari interaction antara cahaya dengan objek. Dan selanjutnya shading adalah prosedur penentuan warna, yang dalam hal ini adalah nilai intensitas. Kalau pemodelan menggunakan RGB ya, nanti ada red, green, blue intensitasnya masing-masing untuk menentukan pewarnaan sebuah pixel. Pada permukaan objek berdasarkan warna yang dimiliki oleh objek, sudut pandang, dan interaksi objek tersebut dengan cahaya untuk tujuan menghasilkan visualisasi yang realistis. Baik, jadi terkait dengan penentuan warna RGB yang paling tepat pada setiap pixel untuk setiap objek pada scene ini ya termasuk adalah bagian dari rendering ini. Ya tentunya kita juga tahu bahwa bagaimana cara menggambarkan sumber cahaya ya. Di sini harapannya kita bisa tahu itu ya. Terus juga bagaimana cahaya bisa berinteraksi dengan material objek. Jadi terkait erat dengan bahan dan juga model refleksinya. Terus juga kita diharapkan juga mampu untuk bagaimana menghitung, mengkalkulasi intensitas cahaya yang kita lihat pada suatu titik tertentu pada permukaan benda. Jadi di sini juga ada kaitannya dengan pemodelan bayangan atau shading models. Baik, jadi kalau kita memodelkan sistem pencahayaan gitu ya, di sini tentunya kita akan berfokus kepada hanya cahaya yang memang diperoleh oleh viewers atau yang mencapai viewers ya. Atau dalam hal cahaya yang terlihat oleh si pihak yang melihat. Nah, di sini ada yang disebut sebagai direct light, yaitu cahaya yang secara langsung ya sebagai warna sumber cahaya. Berarti itu seperti yang ini ya, dari sumber cahayanya kepada mata yang melihatnya. Terus ada juga yang indirect light, ya ini tergantung dari properti-properti interaksinya. Tadi yang disebutkan adalah objek yang memantulkannya, terus juga warna objek tersebut, terus juga materialnya terbentuk seperti apa, tingkat kehalusan dan kekasarannya, dan lain-lainnya. Di komputer grafik, kita menggantikan posisi ataupun pihak viewer ini sebagai projection plane, seperti ini ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai center of projection ya. Itu ada center of projection. Jadi di sini penampil digantikan dengan bidang proyeksi sinar yang mencapai area dari central of projection. Jadi cahaya-cahaya yang diperhitungkan pada suatu pemodelan sistem lighting itu adalah cahaya-cahaya yang memang mencapai area dari central of projection ini. Dan kita lihat karena ya tidak semua cahaya itu bisa mencapai central of projection, bidang central of projection ini. Ada juga yang diarahkan ke area-area yang lainnya, dan akhirnya yang seperti itu tidak akan diperhitungkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya terkait dengan illumination variable. Jadi di sini illumination itu terkait dengan sistem penerangan atau dalam pada sistem pencahayaan. Ya, tentu di sini variabel-variabelnya terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah light source. Light source sendiri itu terkait yang kita harus perhatikan adalah posisi dari light source-nya, terus juga properties dari light source-nya itu ya jenis warnanya seperti itu ya, gelombang warna dan lain sebagainya.
Terus juga terkait dengan objek, ya ini berkaitan dengan ya geometri dari objek tersebut ya. Karena kan ya tentunya setiap permukaan objek itu memiliki arah normal direction-nya seperti itu. Nah, terkait dengan material properties-nya juga ini menjadi perhatian ya. Eh, Contohnya adalah itu ya apa misalkan apakah ada transparan atau enggak. Kalau transparan kan akan akan meneruskan gitu. Kalau opak ya dia akan lebih memantulkan seperti itu. Terus juga ada yang bercahaya gitu atau justru yang dop gitu ya, lebih ke maksimal menyerap gitu. Terus juga teksturnya juga permukaannya kan bisa beragam. Ada yang halus, ada yang kasar gitu ya. Kalau yang halus kan biasanya memantulkan sempurna, tapi kalau yang kasar lebih kepada memendarkan cahaya seperti itu. Jadi inilah yang menjadi perhatian pada illumination variables. Ada dua bagiannya, aspeknya light source dan objek gitu ya. Light source itu ada terkait dengan posisinya, terus juga propertiesnya di situ ya. Terus yang kedua itu objek, itu lebih kepada geometri dari objek terkait, ya titik-titiknya, penyusunnya, terus juga nanti akan menentukan bidang normalnya. Terus yang berikutnya adalah material properties, meliputi apakah dia opak atau transparan, shiny atau dull, dan teksturnya ini halus ataupun kasar. Oke, selanjutnya ini adalah, ini sebentar ya. Oke, oke. Ya, baik. Jadi di sini terkait dengan memodelkan dari sumber cahaya itu. Ya tadi disebutkan untuk cahaya itu posisinya. Ya berarti di sini adalah ada komponen X, Y, dan Z-nya di situ ya. Jadi ini lebih kepada posisi dari si sumber cahaya tersebut. Terus ada lagi ini theta dan psi ya. Ini menyatakan direction dari emission-nya ya, pendaran cahayanya itu. Dan juga yang tadi disebutkan adalah wavelength-nya. Karena wavelength ini menentukan jenis cahayanya, warna cahayanya gitu ya. Karena kita tahu kalau kita kan berarti pada rentang merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila ungu itu ya. Mulai dari cahaya merah sampai dengan cahaya biru wavelength-nya untuk cahaya tampak. Nah, ini akan berkontribusi kepada bagaimana suatu model cahaya itu, suatu sumber cahaya itu dimodelkan ya. Dan dengan mengintegrasikan parameter ini. Dan untuk kemudian ini akan membentuk interaksi dengan objek yang memantulkannya. Nah, di sini juga untuk menghasilkan model visualisasi yang real time, ya berarti ini diharapkan komputasi tidak terlalu berat gitu ya. Ini biasanya digunakan aproksimasi di antara titik sumber cahaya itu atau sehimpunan dari titik sumber cahaya untuk kemudian mana saja cahaya yang akan diterima pada center of projection yang tadi, center of projection yang tadi. Jadi ini ya sekali lagi ya, untuk memodelkan sumber cahaya itu ada posisinya, yaitu berarti X, Y, Z-nya, terus juga arah dari emisinya, dan juga panjang gelombang dari cahayanya. Dan ini berintegrasi, berkontribusi kepada pemodelan dari sumber cahaya terkait. Oke, terkait dengan tipe-tipe dari sumber cahaya sendiri, ini biasanya kita kategorisasikan menjadi 4 kategori secara umum. Yang pertama adalah ambient light ya. Ini untuk memodelkan cahaya ruang gitu ya, cahaya sekitar relatif homogen, seragam. Jadi pencahayaannya ini seragam ya seperti keterangan ruangan kamar seperti itu yang boleh jadi lampunya sendiri mungkin tidak ada pada scene tapi secara umum kondisi sedang terang atau seperti itu ya. Jadi suatu kondisi pencahayaan yang seragam. Terus ada juga point source, ini berarti sumber cahaya yang berupa titik. Ini akan mengemisikan cahayanya ke seluruh arah secara merata. Terus juga ada spotlight. Kalau spotlight ini berarti ada titik fokus cahayanya ya, dikarakteristikan berdasarkan rentang sudut yang sempit di mana cahaya itu akan dipancarkan maksimum ya, spotlight. Terus juga ada juga distance light source. Jadi ini adalah suatu cahaya yang dimodelkan berasal dari sumber cahaya yang sangat jauh. Jadi arah sinar cahayanya itu berupa arah paralel seperti itu. Nah, adapun selanjutnya terkait dengan reflection model, di sini sering juga disebut sebagai model pencahayaan atau illumination gitu ya. Ini mendescribe
bagaimana interaksi di antara cahaya dengan permukaan bidang objek yang menerimanya. Nah, secara umum ya, sifat interaksi ini tentunya akan sifat interaksi antara cahaya ya dengan permukaan bidang objek, sehingga membentuk reflection model ini ya secara umum sifatnya adalah akan ditentukan oleh properti dari material objeknya itu juga gitu ya. Di sini ada 3 tipe interaksi ya, specular reflection, kilauan seperti itu ya. Terus juga ada yang diffuse reflection dan juga ada yang berupa transmission. Nah, oke, ini mungkin kita lihat ya satu demi satu. Untuk reflection model ini ada yang ambient ya, merefleksikan pantulan dari banyak sumber gitu ya, terima dari permukaan lain. Jadi ini contohnya ada cahaya diterima untuk kemudian dipendarkan gitu ya, direfleksikan oleh permukaan yang lain, diterima oleh yang lain gitu ya. Dan ini seragam. Adapun diffuse ini adalah dari sebuah titik ya, source. Jadi dari satu titik. Kalau tadi kan dari banyak sumber ya, kalau ambient itu banyak sumber menerima situ ya. Terus kalau diffuse itu dari satu cahaya untuk kemudian direfleksikan secara seragam ke seluruh direction, ya gitu ya. Jadi sumbernya satu dipendarkan ke banyak posisi. Kalau yang ambient itu dari banyak gitu ya, jadi campuran. Adapun specular ini adalah dari suatu point source direfleksikan ya, seperti kejadian pada cermin gitu ya. Jadi ini modelnya seperti pencahayaan pada cermin sehingga ada suatu titik maksimum ya boleh jadi di sini adalah titik maksimum yang diterima oleh pihak yang melihat ya, pihak yang melihat. Sehingga nanti di sini akan terlihat specularity atau kilauan ya, seperti itu kilauan. Ya, boleh jadi untuk area-area yang lainnya masih ada efek pencahayaannya tapi tidak semaksimum yang di titik specularity-nya ini. Jadi ini memberikan efek kilauan seperti pada logam atau pada plastik seperti itu. Ya. Nah, di sini kita lihat juga ya ada Pong reflection model. Jadi Pong illumination model ini adalah suatu teknik illumination ya yang menggunakan pendekatan local illumination model ya seperti itu. Dan sebagian besar memang merupakan model empiris. Namun ya ini komputasinya ini relatif lebih cepat. Jadi tadi seperti disebutkan, kalau memperhitungkan seluruh sumber cahaya dan bagaimana interaksi terhadap benda itu tentunya bukan menjadi suatu pilihan karena pasti membutuhkan komputasi yang besar gitu ya. Untuk membuat komputasi ini cepat, jadi kita berfokus saja kepada area-area cahaya ya yang memang diterima oleh area si tadi ya center of projection-nya dan juga ini apa? eh ya fokus kepada yang terima saja dan juga di sini memang alasannya tadi disebutkan adalah untuk mempercepat proses komputasi, tapi tetap mempertahankan suatu hasil pemodelan yang realistik seperti itu. Nah, cahaya yang datang kepada suatu permukaan itu pada dasarnya dapat dipantulkan dari suatu permukaan dalam 2 cara ya. Ada yang namanya diffuse reflection. Jadi di sini cahaya datang pada permukaan dipantulkan secara merata ke segala arah dan dilemahkan dengan jumlah yang bergantung pada sifat fisik permukaan. Karena cahaya ini dipantulkan secara merata ke segala arah. Iluminasi yang dirasakan permukaan itu tidak akan bergantung pada posisi pengamat. Jadi refleksi diffuse ini memodelkan sifat pemantul cahaya dari permukaan yang warnanya tidak mengkilat gitu ya, relatif dope seperti itu. Adapun untuk specular reflection ini dipantulkan, cahaya datang itu dipantulkan terutama dalam arah sinar pantul dan akan dilemahkan oleh jumlah yang tergantung pada sifat fisik permukaan. Nah, karena cahaya yang dipantulkan dari permukaan ini dalam arah sinar pantul, ini akan menjadikan kilauan gitu ya. Jadi ini memang nanti sebenarnya titik specularity juga sangat dipengaruhi dengan sudut pandang dari seorang yang melihat. Di titik optimal pemantulan itulah yang akan menjadikan seseorang melihat terjadi perkilauan ya, kekilauan dari objek ketika dilihat. Nah, selanjutnya ini ya, tadi sudah sebutkan Pong reflection model ini. Jadi kalau local illumination itu berfokus kepada
objek yang mau ditampilkan saja dan berfokus kepada cahaya-cahaya apa sih yang diterima oleh dia gitu ya. Dan memang cahaya yang diterima oleh si penglihat ya atau dalam ini sudut pandang yang melihat. Nah, local illumination ini memang hanya meliputi ya kontribusi dari diffuse dan spekular. Jadi Phong model ini penyusunnya adalah diffuse reflection dan juga specular reflection ya. Untuk area yang matte sama untuk area yang mengkilat seperti itu. Nah, akibatnya adalah ini ada kemungkinan untuk beberapa area yang sebenarnya mendapatkan cahaya tapi tampak hitam, dan ini tentunya kurang realistis ya. Misalkan saja ada bola gitu ya di atasnya memiliki bagian bawahnya itu tidak menyala atau bahkan gelap, dan dalam prakteknya dalam pemandangan nyata bagian bawah ini sebagian harusnya cukup diterangi sehingga tidak gelap sepenuhnya. Karena bisa jadi dia juga akan menerima pantulan dari cahaya dari objek yang lain gitu ya, objek lingkungan seperti itu. Nah, efek ini diperkirakan dalam model illumination lokal dengan menambahkan istilah yang memperkirakan cahaya ini memantul di sekitar pemandangan atau sekitar area view-nya. Nah, istilah ini disebut juga istilah reflection ambient dan dimodelkan dengan istilah konstan ya. Jadi sekali lagi jumlah cahaya ambien yang dipantulkan tergantung pada sifat-sifat permukaan. Sehingga secara total illumination model itu adalah hasil reflection ambient, hasil reflection diffuse sama hasil specular. Jadi untuk menyempurnakan konsep Phong reflection model itu tidak cukup hanya diffuse sama specular aja. Karena nanti ada area-area yang seolah-olah tidak mendapat cahaya gitu ya. Ketika kita berfokus kepada lokal lokal reflection untuk objek terkait, itu akibatnya ada area-area gelap yang sebenarnya area gelap itu harusnya juga mungkin tidak segelap itu karena bisa saja menerima pantulan cahaya dari objek yang lainnya gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini ditaruhkan ambien supaya menjadi lebih real ya, seperti itu representasinya. Oke, dalam model Phong ya, dalam Phong model ya, dalam Phong model nih ambient light ini diasumsikan memiliki intensitas konstan di seluruh di seluruh scene-nya ya, seperti itu. Setiap permukaan akan tergantung dari properties fisiknya ya, yang tentunya di sini memiliki koefisien dari reflection ambient-nya. Yang diukur berupa fraction ya, jadi fraksi dari cahaya refleksi itu terhadap permukaannya. Dari sini secara individual sebenarnya nanti setiap permukaan itu memiliki nilai intensitas ambiennya masing-masing. Nah, di sini dihitungnya adalah KA kali LA, di mana KA itu ada reflection coefficient ambiennya. Terus LA-nya ini L ini ya, ambient light intensity-nya. Seperti itu. Sehingga intensity reflection-nya adalah KA kali LA. Dan ini nilainya sama untuk setiap titik permukaan. Ya, jadi ini seperti itu. Nah, ini mungkin ya. Jadi ini permukaan seragam semua ya warnanya. Tapi ya ada area-area yang kalau hanya pakai specularity dan diffuse saja menjadi gelap, tetap mendapatkan cahaya dari ambien ini. Yang berikutnya adalah diffuse reflection. Nah, ya. Jadi sudah disebutkan diffuse reflection ini adalah refleksi yang terjadi akibat adanya satu sumber cahaya gitu ya, satu sinar untuk kemudian dipantulkan secara sempurna ke seluruh arah ya, sama dengan intensitas yang sama. Nah, tentunya di sini permukaan pemantulan itu dianggap menyebarkan sempurna yang menghamburkan cahaya secara merata ke segala arah. Jadi dengan demikian intensitas pada suatu titik di permukaan itu seperti yang dirasakan oleh pemeriksa ini tidak tergantung pada posisi pemeriksa karena atau istilahnya pemirsa itu adalah viewer ya, atau dalam hal ini ada orang yang melihat ya, sudut pandang yang melihatnya, viewernya. Terus di sini warna cahaya yang dipantulkan dari permukaannya tergantung pada warna cahaya dan sifat-sifat permukaannya. Tadi disebutkan ya, kalau yang pertama berarti di sini posisi tidak berpengaruh, tapi tetap warna dari cahaya itu berpengaruh. Terus di sini juga berpengaruh yaitu adalah dari material permukaannya seperti itu. Jadi kalau of the light reflected from the surface depend on upon the
color dan juga like of property dari surface-nya. Jadi cahaya datang kepada permukaan itu ya akan memiliki beberapa komponen yang diserap, ada juga yang mungkin dipantulkan ke segala arah gitu ya. Dan akhirnya itu akan menjadi penentu warna objek itu bagaimana nanti terlihatnya. Nah, jadi permukaan yang tampak merah di bawah cahaya putih itu pada dasarnya adalah sebuah permukaan yang menyerap hijau dan biru dan hanya menyebarkan warna merah sehingga warna merah itu diterima oleh viewer, oleh yang melihat seperti itu. Dan ini memang tidak ada efek mengkilatnya gitu ya. Ini matte aja seperti itu. Jadi seperti ini. Tadi disebutkan ya intensitas dari diffuse reflection itu diberikan menggunakan rumusan cosinus Lambert ya. Di sini ini tidak ini ya. Ya. Cosinus Lambert ini bisa kita lihat ya. Ini harusnya nih sebentar ya. Ini harusnya tidak ke itu ya ini ya. Ini theta ya, misalkan ini theta. Misalkan ini adalah psi ya. Psi seperti itu. Tapi ini atau kita ya ini theta ini psi ya. Psi aja seperti itu. Dan di sini adalah cos theta-nya ya, cos theta-nya. Ya. Jadi sinar yang dipantulkan secara diffuse ini direfleksikan ke segala arah ya, satu sumber terus ke segala arah, dan setiap titik itu pada rumusnya ini theta-nya, ini psi-nya ya, mungkin itu. Dan rumusannya adalah KD, jadi di sini juga ada diffuse reflection coefficient-nya. Terus ada reflection intensity-nya itu bisa dihitung dari reflection intensity-nya ya. Diffuse reflection coefficient dikalikan dengan intensitas dari incident light-nya. Yang mana di sini intensitasnya itu tergantung dari sudut theta-nya, I cos theta sebenarnya. Ya, kalau misalkan tidak ada ya, jika ada sumber cahaya yang lain, maka intensitas diffuse ini akan dijumlahkan untuk seluruh sumber cahayanya. Jadi ID ini adalah intensitas yang dipantulkan, KD ini adalah koefisien refleksinya, adapun yang ini ya, I-nya ini adalah intensitas dari incident light-nya, cahaya datangnya. Nah, jadi ini menjadi lebih terang ya. Oke, selanjutnya. Dengan model pencahayaan Phong yang diusulkan, ya mungkin sejauh ini dua permukaan dengan sifat dan orientasi yang sama, tetapi jaraknya yang berbeda, akan memiliki intensitas yang sama. Padahal kan harusnya ini tidak seperti itu. Jadi untuk mengkoreksinya di sini dengan memasukkan faktor yang bergantung pada jarak titik permukaan ke titik pandang, ya. Titik permukaan terhadap titik pandang objek itu. Oleh karena itu model pencahayaan untuk satu sumber cahaya dan pemodelannya hanya refleksi ambien dan diffuse itu. Ini rumusannya adalah intensitasnya K, ini untuk yang ambien ya, ini koefisien untuk ambien, intensitas yang untuk yang ambiennya. Terus ini untuk yang diffuse, yang tadi ini sudah dibahas ya, sinar datangnya cos theta. Dan di sini R dan K itu, R adalah jarak dan K ini adalah suatu nilai konstanta tambahan ya, yang digunakan untuk melakukan koreksi ya, karena tidak sepenuhnya per R. Jadi di sini untuk ambien itu tidak berpengaruh jarak, tapi untuk diffusi ini mempengaruhi jarak. Tapi tidak hanya berdasarkan R, tapi ada tambahan lagi untuk mengatur pembaginya. Ya, supaya apa? Yang semakin jauh ya tentunya intensitasnya akan semakin berkurang. Akan proses koreksinya. Nah yang ketiga, jadi tadi ada ambien, terus ada diffuse, terus yang ketiga ada spekular. Ya, wah ini juga hilang ya simbolnya ya. Oke, ini mata yang jelas, ini sudut theta lah seperti itu ya. Sebentar. Oke.
Jadi specular reflection ini seperti kejadian pada cermin gitu ya, yang menerima pantulan cahaya. Jadi sebuah cermin sempurna itu akan memantulkan cahaya yang datang di permukaan dengan sudut datang theta ya, sudut datang theta, ini sudut datang light source-nya, datang theta seperti itu terhadap garis normal pada sudut pantul theta terhadap normal juga. Nah, ini kan sama ya. Kalau itu sempurna ini dengan ini sama gitu ya. Dengan normal yang datang ini berarti bahwa hanya orang yang melihat sinar pantul yang akan benar-benar melihat sinar pantul secara maksimum. Jadi di area inilah akan terjadi titik spekularitinya. Di area untuk yang orang-orang yang berada di sini gitu ya. Wah, gitu ya. Ini saya geser saja. Oke. Nah, di sini jadi prakteknya tidak ada sebenarnya yang pesimis itu seperti pemantulan sempurna pada cermin gitu ya. Pasti ada cahaya juga yang dipendarkan gitu ya, meliputi area sekitar direction reflection-nya gitu ya. Oleh karena itu cahaya yang dipantulkan terlihat di atas area itu akan menjadi highlight tertentu gitu ya, dan menjadi warna tertentu ya, yang direfleksikan sebagai highlightnya dan tentunya di sini akan ada ya pengaruh hasil akibat yang di scatter itu ya. Pada prakteknya distribution function dari specularity itu akan berupa refleksi cahaya ya dalam suatu bentuk fungsi kompleks pi terhadap sudut refleksi dan juga viewing direction dan arah direction. Jadi ada seperti ini nih. Jadi pada dasarnya tidak hanya ini ke sini gitu ya, tapi bisa suatu area, jadi suatu area. Boleh jadi untuk area mata yang di sekitar sini. Kalau ya tadi kan disebutkan hanya di area sini saja merasakan maksimumnya, tapi nah, pada kenyataannya ya karena ada juga pemandaran, mungkin pada bukan area ini masih tetap bisa melihat kilauan itu. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini eh, ya, oke, coba kita lihat dulu ya. Oke. Nah, untuk specular reflection ini ya. Jadi intensitas ataupun ukuran dari cahaya yang tampak pada viewer itu ya tergantung dari sudut psi ini ya. Ini yang psi yang di sini ya. Di antara R dan V. Nah, ini antara R dan V. Jadi kalau maksimum itu di area sini. Intensitas specularity-nya itu adalah di sini harusnya cos theta ini ya, cos theta ini. KS kali IS cos theta. Di mana dengan pangkat N ya, di mana N ini adalah aspek sinus small angle itu ya. Jadi nanti bisa kita lihat deh ada rumusannya ya. Jadi di sini V itu direction dari center of projection-nya. Terus R itu direction of perfect reflected light yang ini ya. Tapi ini masih ada area itu. N itu surface normalnya, bidang normalnya tegak lurus terhadap permukaan bidang. Terus L itu direction of light source, arah cahaya datang. I itu intensitasnya, ya. Terus K ini adalah specular reflection coefficient dan IS ini reflected intensity-nya, ya, yang yang dipantulkan, yang dihitung itu. Jadi selanjutnya di sini ya, dalam pemantulan spekular yang sempurna, ya, cahaya akan dipantulkan sepanjang arah simetris dengan cahaya yang masuk. Ya, seperti ini. Gitu. Tapi kan kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi dalam prakteknya cahaya itu dipantulkan dalam sudut kecil dari arah pemantulan sempurna. Jadi pada area R ini nih, area R ini. Ya. Sehingga nanti area pendarnya itu bukan berupa titik tapi berupa suatu area. Oke. Nah, terkait dengan N tadi, di sini kan ada pangkat N ya. Cos dari pangkat N. I
kali cos pangkat N. Nah, N-nya ini adalah ini N di sini merupakan suatu konstan pendukung dari intensitas juga sebagai fungsi sudut antara arah pandang dan pantulan. Jadi katakanlah di sini puncak yang lebih tajam itu, yang lebih mendekati kepada yang pemantulan sempurna tadi, untuk permukaan yang akan lebih berkilau, dan puncak yang lebih luas untuk permukaan yang kusam. Jadi di sini kalau mengkilat itu pada sirkularity kan ada titik mengkilatnya, tapi mungkin hanya titik saja, tapi ada area pendarnya agak besar. Nah, ini nilai N yang beragam ini akan menentukan seberapa besar pendaran dan seberapa besar intensitas pada titiknya itu. Nah, jadi dimodalkan cos pangkat N itu. Ya, ini cos theta pangkat N. Nah, ya, cos theta pangkat N. Cos psi, maaf ya. Bukan cos theta nih. Cos psi ini harusnya cos psi juga nih. Ya, coba kita lihat ya. Ya, di sini harusnya cos psi ini ya. Oke, dan kita tahu cos 0 kan 1 ya maksimum. Cos 0 kan 1. Ya berarti ketika semakin dekat ke R, ya berarti semakin maksimum. Nah, sebagai tapi ada area pendarannya. Nah, saya nanti bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kalau N-nya makin besar ya akan semakin sempit areanya, tapi semakin maksimal di titik tersebut. Kalau semakin kecil ya semakin besar area pendarannya. Maksudnya area apanya sih? Area yang mengkilatnya gitu ya. Nah, sehingga secara total, kalau ditotalkan nih untuk PONG itu ada ambiennya ini. Nah, terus ada juga diffuse-nya ini rumusannya ya. Dan juga ada untuk yang spekularnya ini. Dan khusus untuk diffuse dan spekular itu dipengaruhi oleh jarak ya tadi R plus K ini. Ya, R plus K ini. Nah, ini. Jadi ini akhirnya intensitas total itu ya gabungan dari ambien, diffuse dan juga spekular seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pewarnaan ya. Oke, nah terkait dengan pewarnaan. Jadi di sini untuk menghandle pewarnaan ya, untuk menangani pewarnaan, pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan memperlakukan atau memperlakukan sorotan spekular itu sebagai warna yang sama dengan sumber cahaya. Jadi warna objek itu ditangani dengan memperlakukan koefisien refleksi ambien dan diffuse sebagai komponen merah, hijau, dan biru. Jadi sinyal merah, sinyal hijau, dan biru itu akan menggerakkan, akan menjadikan pengisi layar gitu ya, seperti itu. Jadi di sini ya masing-masing ada komponennya gitu ya. Ada intensitas untuk red, gabungan ambien, diffuse, dan juga spekularnya, green juga demikian, blue juga demikian. Oke, jadi akhirnya sebagai summary-nya untuk PONG model ini, bahwa sumber cahaya biasanya dianggap sebagai sumber titik yang terletak sangat jauh. Oleh karena itu, sudut antara cahaya datang dan normal ke permukaan planar adalah konstan di atas permukaan yang planar. Selanjutnya adalah viewer ini diasumsikan di posisi padat tak terhingga juga, maka sudut antara arah pandang dan sinar pantul adalah konstan di atas permukaan yang planar. Terus berikutnya untuk diffuse dan spekular ini dimodelkan sebagai komponen lokal, jadi berfokus kepada suatu sumber cahaya dan objek terkait saja. Makanya tadi butuh komponen ambien supaya mendapatkan itu juga ya, ada pencahayaan untuk titik-titik yang gelap itu. Karena pada kalau kita memperhatikan, maksudnya komponen lokal itu artinya gimana? Maksudnya adalah ketika kita ingin menampilkan sebuah objek, terus bagaimana objek itu akan ditampilkan ya, penampakan objek tersebut bagaimana dimodelkan, itu kalau dengan pendekatan lokal itu artinya hanya fokus kepada cahaya dan kepada objek dan seluruh cahaya yang terkait dengan objek itu saja. Padahal di sisi lain kan bisa jadi cahaya itu tidak melulu yang langsung dari sumber cahaya ke objek itu, tapi ada juga yang dipantulkan ke objek yang lain dulu, yang dekat dengan objek tersebut gitu ya, untuk kemudian baru diterima oleh objek tersebut. Nah, pada lokal itu yang tidak diperhitungkan. Jadi fokus saja kepada cahaya yang langsung diterima objek itu dan dipantulkan atau diteruskan, dan kemudian bisa juga ada yang diterima oleh yang melihat dan juga tidak dilihat seperti itu ya. Hanya berfokus pada itu ya.
Padahal di sisi lain, kalau kita bicara reflection, pemodelan cahaya itu kan tidak melulu hanya dari sumber langsung kepada objek. Bisa juga dari objek yang lain. Nah, itu disebut sebagai global illumination. Tapi konsekuensinya kalau menggunakan penghitungan global illumination akan menjadi apa? Menjadi berat gitu ya. Dan itu repot. Nah, tapi ya secara empirik kalau diterapkan ambien itu menjadi lebih cukup realistis ya. Ya. Terus juga warna, terkait dengan warna itu tadi penghitungannya sudah disebutkan, jadi seperti ada 3 gelombang warna berbeda ya, red, green, blue seperti itu. Jadi masing-masing dihitung untuk kemudian nanti diintegrasikan hasilnya. Nah, di sini juga untuk Pong model untuk mengurangi itu ya, mengurangi cahaya akibat apa, memenuhi akibat kekurangan cahaya yang tidak berasal dari global. Jadi perhitungan yang dari global itu menggunakan ambien tadi ya, ambien itu perhitungannya. Bayangan itu tidak ditangani, belum ditangani. Terus juga coefficient diffuse ini, reflection juga, wavelength itu dependent ya, seperti itu. Ini coefficient reflection diffuse itu bergantung pada panjang gelombangnya, ya, dan merupakan sampling dari 3 warna. Terus koefisien refleksi spekular ini dimodelkan sebagai konstanta ya. Dan tadi juga untuk mengatur perubahan posisi, perubahan pemodelan refleksi akibat berbeda posisi itu diatur ada komponen K ya di sini ya. Jadi R ini jarak, ini K. Jarak dari apa? Dari orang terhadap objeknya yang dilihat seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba bagian kedua, harusnya mungkin ini ya, terkait dengan shading atau pemodelan bayangan lokal. Ini memberikan cara bagaimana kita menentukan intensitas dan warna suatu titik pada permukaan. Nah, di sini tentunya tidak diperlukan pengetahuan tentang seluruh scene ya, seluruh scene yang ada. Cukup berfokus kepada current phase of surface ya, jadi pada bagian permukaan tertentu saja. Nah, di sini diasumsikan bahwa penerapan perhitungan ini pada titik tertentu di permukaan, dan di sini yang bisa diestimasi berdasarkan vektor normal dari titik tersebut. Nah, di sini ada namanya plate shading ya. Jadi kalau plate shading ini menghitung bayangan pada titik perwakilan saja dan kemudian nanti akan digeneralisasi kepada keseluruhan poligonnya. Untuk poligon yang mendatar, tentunya di sini kita tahu bidang normalnya atau vektor normalnya itu akan sama ya di seluruh permukaan. Jadi kita asumsikan viewernya itu dari posisi yang jauh gitu ya. Ya. Terus juga kita asumsikan cahaya juga dari posisi yang jauh dan bersifat konstan intensitasnya. Untuk kemudian ketika vektor ini akan dihitung untuk menentukan arsiran dari bagaimana setiap permukaan poligon itu mendapatkan pewarnaannya. Jadi untuk plate shading ya, kalau plate shading kan berarti datar ya, semuanya itu seragam arah vektor normalnya. Jadi di sini kita akan hitung ya intensitas red, intensitas green, dan blue menggunakan Pong reflection model, terus diproyeksikan ya pada view plane-nya. Dan kita akan gunakan conversion field polygon ya, mungkin nanti ada itunya ya. Tapi yang jelas nih kalau plate shading secara umum ya, ketika plate shading ini digunakan meliputi seluruh permukaan ya, tentunya ini permukaan yang lainnya bisa diestimasi menggunakan suatu titik perhitungan ya. Nah, tentunya di sini juga menggunakan Pong illumination model untuk mengasosiasikan penghitungan cahayanya. Terus ya, bayangan yang akan dikaitkan ya, diasosiasikan dengan suatu permukaan itu dikalkulasi sebelum prosedur transformasi itu dilakukan, termasuk juga transformasi perspektifnya. Ketika plate shading ini ditaruhkan pada planar surface ya, itu dapat menjadi suatu pertimbangan bahwa titik-titik yang menjadi titik perhitungan gitu ya,
bisa dipilih gitu ya, dan untuk kemudian dihitung pembayangannya. Ini bisa dilihat lebih lanjut lah ya untuk kalkulasi flat shading ini. Ini mungkin ada contoh ilustrasinya. Jadi misalkan kita menggunakan teknik scan line ya untuk menentukan 2 dimensi poligon. Di sini kita cari suatu nilai koordinat tertentu ya, terus kita cari intersection-nya dengan menggunakan suatu penentuan nilai perhitungan perkiraan gitu ya, dari nilai Y tertentu kepada Y yang lainnya. Mungkin nanti ada gambar contohnya ya, flat shading seperti ini. Karena untuk titik yang hampir seletak kan itu mungkin pewarnaan juga akan hampir sama gitu ya. Yang flat shading. Selanjutnya ini untuk yang smooth shading ya. Jadi pada banyak kasus poligon-poligon yang dirender ya, itu pada suatu jalur poligon adalah suatu perkiraan dari permukaan yang melengkung. Pada kasus ini bayangannya tentunya akan berbeda ya cara menghitungnya. Karena ini akan berbeda dengan poligon yang planar tadi yang tampak datar gitu ya. Jadi untuk menghindari masalah ini, metode shading itu dilakukan secara incremental dan bertahap, sehingga bisa menghasilkan gambar pengarsiran yang halus. Seperti itu. Oke, kalau tahap smooth shading ini langkah pertamanya adalah dengan menghasilkan nilai bayangan pada setiap simpul dari jaring poligon yang mewakili suatu permukaan. Nah, ini caranya bisa dengan mengevaluasi permukaan-permukaan sekitar titik normalnya pada setiap segi poligon. Terus selanjutnya pada setiap titik akan dilakukan rata-rata permukaan normalnya ya dari segi sekitarnya. Selanjutnya mengevaluasi bayangan ini secara langsung pada setiap simpul dengan mempertimbangkan simpul atau titik-titik yang berada pada sekitarnya pada titik permukaan lingkungannya gitu ya. Permukaan lengkung pada area sekitarnya. Nah, setelah bayangan pada simpul-simpul jaring poligon diketahui, selanjutnya bayangan pada titik-titik interior ke segi poligon akan diinterpolasi. Ya, didekati, diperkirakan gitu ya. Teknik ini akan membuat permukaan melengkung terlihat seperti smooth shade ya, smooth shade. Ya. Jadi oleh karena itu, nih peningkatan realisme itu bisa diperoleh kalau menggunakan teknik smooth shading ini dibanding flat shading. Nah, ini mungkin contoh yang Gouraud shading ya. Gouraud shading ini adalah teknik shading juga, ya metode untuk menginterpolasi warna atau bayangan secara linear yang melintasi poligon. Ini di tahun 71 adalah metode yang sederhana dan efektif untuk menambahkan nuansa melengkung ke poligon yang tidak datar gitu ya. Sehingga nanti tampilnya bisa menjadi lebih realistis. Jadi seperti ada area yang tertutup dengan kabut gitu ya. Nah, Gouraud shadingnya seperti ini karena kalau seperti ini berarti kan titik normal yang atas nih, 3 bidang yang atas dengan 3 bidang yang bawah ini berbeda gitu ya. Nah, jadi di sini tentunya Gouraud shading mencoba untuk melakukan proses penghalusan bayangan di seluruh poligon ya. Tidak seperti pada flat shade poligon, ini bisa menentukan warna yang berbeda untuk setiap simpul poligon. Dan di sini nanti suatu sistem renderingnya akan diinterpolasi secara halus ya, meliputi seluruh permukaan. Nah, jadi gini ya, Gouraud shading tuh garis normal seperti ini, sehingga totalnya itu ya seperti ini. Vektor-vektornya kan vektor ya. Kalau yang seperti ini berarti adalah koefisien vektornya, dan ini penjumlahannya ya. Nah, jadi ini mungkin contohnya. Wah, ini juga katakan saja ini alpha gitu ya. Alpha, ini alpha. Nah, ini alpha berarti ini 1 min alpha. Kalau jaraknya gitu, jarak 1. Jadi nanti untuk komponen red di titik P itu bisa didekati dengan ya itu silang aja ya, atau jadi di sini misalkan P ini berapa komponennya ya,
berarti adalah kalau ini adalah alfa, ini 1 min alfa, berarti semakin dekat dia harusnya semakin mempengaruhi. Jadi kalau titik ini dekat ke P1, P ini harusnya lebih mirip dengan warna di P1. Sehingga kalau ini ada alfa, kalau ini semakin kecil, ini nanti akan semakin besar. Jadi ini bisa dihitung dari rate-nya di P itu adalah rate-nya di P1 dikali 1 min alfa. Ya. Mungkin ini katakan saja alfa gitu ya. Alfa, gitu. Ini alfa, alfa. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Jadi titik intensitas rate di titik P itu adalah sama dengan 1 min alfa dikali intensitas di P1, tentunya yang rate ditambah alfa kali intensitas di P2. Nah, bagaimana untuk titik-titik yang di sini? Ya tentunya juga sama. Berarti kalau di sini kan nanti yang mempengaruhi di garis ini adalah si P dan si Q. Q juga bisa digunakan diinterpolasi dari P3 dan P4. Ya, saya rasa sama saja seperti itu. Nah, jadi kalau Gouraud shading seperti ini ya. Nah, seperti ini menggunakan kalau titik nih ada titik A, intensitas di A, intensitas di B, ya, terus intensitas di S seperti itu. Untuk di sini ada I2, I1, I3, I4 seperti ini. Yang rumusnya seperti ini. Ya, I di A itu ya bisa kita interpolasi dari yang ini ya. Ya, yang di B ya berarti yang ini dengan ini. Di S antara A dengan B seperti itu. Jadi bisa kita atur seperti itu ya. Sekali lagi, A diinterpolasi dari I1 dan I2, B dari I1 dan I4, adapun S, intensitas S adalah dari A dan B. Nah, selanjutnya meskipun cukup baik dibandingkan yang sebelumnya, tapi memang ada juga keterbatasan dari Gouraud shading. Jadi Gouraud shading ini keterbatasannya adalah bayangannya sederhana ya, tapi bisa memberikan penekanan pada suatu permukaan poligon yang terlihat seperti model yang natural gitu ya, yang sifat-sifat yang umum seperti itu. Terus juga di sini supervisingnya akan membuat suatu penekanan ya, memberikan penekanan efek dan sehingga membuat lebih jelas batas antara warna yang terang dengan yang gelap, terutama yang berdekatan. Nah, problem di Gouraud shading ini ketika kita bekerja pada poligon yang jumlahnya banyak, ya. Specular highlight-nya pada vertex itu akan halus ya, tapi ini akan menjadi jadi sorotan spekularnya pada sebuah titik cenderung dihaluskan pada area yang luas daripada yang seharusnya, dan ini mengakibatkan boleh menjadi derender cukup gelap gitu ya pada titik yang lainnya. Karena kalau ada yang terang sekali sama yang agak gelap itu akan terlihat semakin gelap gitu. Terlihat semakin kelihatan jelas perbedaannya dengan bagian terang. Nah, untuk Gouraud ini bisa membuat perbedaannya pada poligon berpermukaan datar gitu ya. Oke. Nah, di sini juga ada yang disebut sebagai match bands ya. Jadi ini adalah kita bisa lihat laju perubahan ya. Laju perubahan dari intensitas pikselnya seringkali terjadi cross antar poligon gitu ya, karena perbedaan boundary-nya, dan ini mengakibatkan ada seperti discontinuity, jadi kurang halus seperti ya kelihatan banget garis-garisnya ya. Jadi match band ini, intensitas ini memberikan efek yang sama untuk Gouraud shading ini ya. Jadi terlihat seperti ini. Dan ini kan tentunya kan kurang bagus ya terlihatnya, kurang real. Nah, makanya di sini ada juga nih Phong shading ya. Phong shading ini adalah menggunakan
prinsip yang hampir serupa dengan Gouraud shading, tapi dibandingkan menginterpolasi, side surface ini jadi kalau di sini bayang pom menggunakan prinsip yang mirip dengan shading, tetapi dibandingkan menginterpolasi bayang seluruh permukaan, dia yang diinterpolasi itu adalah permukaan normal ya, permukaan bagian titik normalnya. Nah, selanjutnya titik normal itu diinterpolasi kemudian digunakan untuk mengevaluasi bayangan pada setiap piksel. Kalau tadi kan titik-titik sembarang ya, kalau ini fokus di titik area bidang normalnya ya. Dan itu yang akan digunakan sebagai titik awal interpolasinya. Persamaan untuk normal yang diinterpolasi ini mirip dengan bayangan Gouraud, tapi setiap komponen dari normal harus diinterpolasi dan vektor dinormalisasi kembali setelah setiap langkah diinterpolasi. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi di sini yang menjadi titik itunya adalah vektor normalisasi ini, gitu ya. Tapi secara umum ya sama. Nanti kalau di sini sudah bisa ditentukan N1, N2, N4-nya, itu juga akan bisa menginterpolasi titik-titik yang lainnya. Titik-titik yang lain pada area permukaannya. Nah, ini Pong shading ya. Jadi ini titik-titik normalnya seperti itu. Jadi Pong shading ini akan menginterpolasi titik normal pada setiap piksel, kemudian menerapkan model refleksi pada setiap piksel untuk menghitung intensitas red, green, dan blue-nya. Dari setiap piksel akan memiliki kecerahan yang dihitung menggunakan vektor normal yang diinterpolasi. Sekali lagi, setiap piksel itu tingkat kecerahannya, brightness-nya akan dihitung berdasarkan hasil interpolasi terhadap vektor normalnya. Untuk piksel pada poligon ini misalkan ya, ini praksi cahaya pada sumber cahaya yang dipantulkan adalah hasil kali titik N ya, titik N dan I-nya seperti itu. Nah, itu. Terus di sini dot product akan memberikan nilai dari rentang 1 hingga -1, di mana 1 adalah kecerahan penuh dan tidak ada cahaya negatif, jadi nilai paling minim itu adalah 0. Jika kita kalikan nilai brightness ini kepada cahaya, maka kita akan mendapatkan brightness dari pixel itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini Gouraud shading yang seperti ini ya. Specularity-nya tidak terlihat maksimal maksudnya ya. Dan ini Pong model nih ya, terlihat seperti ini. Jadi kalau kita perbandingkan antara kedua teknik ini, ya, keuntungan utama dari teknik Pong atas Gouraud adalah bahwa Pong berhasil menampilkan titik spekular ya, secara akurat. Terus juga biayanya di sini peningkatan substansial dalam waktu prosesan karena model refleksi diterapkan per pixel ya. Untuk biayanya ini secara substansial bertambah ya, karena prosesnya per pixel. Tapi ada batas untuk Gouraud dan Pong ini. Pada prakteknya beberapa penyederhanaan dibuat untuk model efisiensi. Jadi nggak semua titik pixel ini dihitung, tapi ya diinterpolasi secara sederhana saja. Oke. Jadi ini mungkin ada contoh ya. Ya, ini flat Gouraud Pong ya. Ulangi, flat Gouraud dan Pong seperti ini. Nah, secara ringkasnya terkait dengan shading, jadi tadi bagian pertama ada refleksi, ini tentang shading. Jadi shading ini memang untuk menghitungnya sangat mahal ya, untuk menghitung intensitas pada setiap piksel dari poligon yang diproyeksikan, sehingga ada suatu teknik metode yang menggunakan interpolasi untuk menghitung nilai antar titik konstannya. Terus perhitungan refleksi ini dilakukan sekali untuk setiap poligon, dan poligon diberi ya suatu tanda gitu ya, konstan sesuai dengan perhitungan itu. Bayangan Gouraud ini perkiraan dibuat dari normal pada setiap simpul poligonnya, ya, misalkan dengan rata-rata normal semua poligon sekitarnya, dan intensitas pantul pada setiap simpul kemudian dihitung
Nah, diinterpolasi secara linear dan digunakan untuk memperkirakan intensitas pada setiap piksel yang lainnya. Nah, seperti Gouraud ya, sistem shading Pong ini diharapkan bisa memperbaiki Gouraud yang tadi agak kurang halus untuk melakukan penentuan intensitas pembuatan bayangannya. Ya, ini dikirakan dari vektor normalnya. Tapi di sini selanjutnya digunakan dari titik normal itu diinterpolasi untuk mengestimasi titik-titik yang lainnya dalam bentuk interpolasi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Materinya sudah di-share juga ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.